Ya, selamat sore saudara. Pemerintah Arab Saudi ini memberikan lampu hijau terkait dengan keberangkatan calon jamaah Indonesia. Terhitung tanggal 1 Desember 2021, nantinya warga negara Indonesia ini bisa langsung terbang ke Arab Saudi tanpa harus transit ke negara ketiga. Dan tentunya ini adalah kabar gembira untuk kita semua, apalagi sebelumnya calon jamaah asal Indonesia ini sempat ditunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19. Nah, lantas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kesiapan dan persiapan dari pihak travel umrah, kita langsung saja bertanya dengan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia, Bapak Syam Resviadi. Selamat sore, Bapak Syam. Iya, Bapak Syam, terkait dengan prioritas keberangkatan nantinya, apakah calon jamaah umroh yang diberangkatkan adalah calon jamaah yang sebelumnya ditunda keberangkatannya, begitu Pak? Ya, tidak pasti, karena tidak semua jemaah yang tertunda itu juga ingin diberangkatkan dalam kondisi masih belum kondusif seperti ini, gitu ya. Sementara yang baru, mereka masih bertelepon ria dan segala macam, hanya kita jelaskan kondisinya, mereka juga akhirnya bersabar menunggu sampai waktu kondisi yang kondusif. Kalau masalah harga, mereka sudah menyiapkan diri, mulai rata-rata harga termurah 26 juta sampai di atas 40 juta, tergantung mereka maunya paket mana yang dipilihnya. Baik, untuk jadwal kepastian pemberangkatan ini sampai sekarang belum diketahui ya Pak? Ya, untuk jemaah umum memang belum kita buatkan, walaupun banyak airline-airline yang ke Arab Saudi itu sudah punya regular flight-nya, di mana kami bekerjasama atau berdiskusi dengan pihak Departemen Agama sudah menyepakati untuk memberangkatkan di Desember ini adalah para pimpinan PPU itu sendiri atau pengurus PPU. Namun melihat kondisi yang ada, bahwa kami ini juga memang dalam kondisi yang tidak sehat perusahaannya. Sehingga jangan untuk berjalan-jalan ke luar negeri, untuk menghidupi keluarga masing-masing pun agak sulit. Sehingga banyak yang memang kemampuannya menurun. Nah, sementara bagi mereka yang ingin jemaahnya memiliki jemaah tertunda, ya mau tidak mau mereka harus menunggu sampai bulan atau tahun 2022. Nah, Desember ini diprioritaskan untuk yang para pemilik PPU. Nah, kita belum ketemu lagi Departemen Agama sepulang mereka dari Arab Saudi maupun setelah rapat kerja dengan pihak Komisi 8. Harus bagaimana kita menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan skenario yang sudah kita diskusikan di awal kemarin. Baik, Pak Syam, untuk persiapan tadi Pak Syam sudah menyinggung mengenai biaya tambahannya. Kemudian apakah ada persiapan lainnya yang harus disiapkan oleh calon jemaah umrah ini seperti vaksin dan kemudian seperti apa Pak nanti karantina di sana? Ya, tentunya syarat-syarat dokumen harus disiapkan. Paspor sudah 2 tahun ini, tentunya masa kadaluarsa sudah mendekati. Kami juga dari yang tertunda ini sudah mengirimkan kembali paspor mereka untuk diproses perpanjangannya. Kemudian kita juga harus mengikuti proses dari e-visa umroh yang ada di dalam sistem provider visa maupun muasasah yang ada dari Arab Saudi, di mana itu salah satu syaratnya adalah mempunyai vaksin QR code-nya yang bisa dibaca dalam sistem. Nah, ini yang kita belum ketahui karena belum ada kabar satupun dari para provider bahwa sistem sudah online atau sudah aktif deh gitu ya. Kenapa demikian? Karena apabila tidak bisa terbaca dalam sistem, otomatis visa tidak keluar. Nah, bagaimana dengan visa itu? Kita juga harus melihat lagi di dalam sistem itu apakah ada schedule-schedule yang harus dicantumkan atau di-entry. Nah, kita belum tahu sehingga apabila memang kita mau booking tiket terlebih dahulu ataukah melihat dulu sistem yang ada di dalam aplikasi tersebut. Terima kasih Bapak Syam Resviadi, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia untuk waktunya dan sehat selalu Bapak. Saudara, selain juga pemerintah Arab Saudi membuka atau memberikan izin untuk terbang langsung ke Arab Saudi untuk negara Indonesia, tapi juga ada sejumlah negara lain yang diperbolehkan seperti di negara Pakistan, Vietnam, Brazil, Mesir, dan India. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Muldia Ramli dan Thomas Ariwibowo. Kembali ke Anda.